Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kemuhammadiyahan kelas 7 kali ini kita akan membahas tentang amal usaha Muhammadiyah. Ya. Pada bab kedua ini kita membahas tentang amal usaha Muhammadiyah. Apa itu amal usaha Muhammadiyah? Amal usaha Muhammadiyah itu adalah salah satu media dakwah persyarikatan Muhammadiyah. Untuk apa? Yaitu untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan. Nah, apa maksud dan tujuan persyarikatan Muhammadiyah itu? Itu yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Nah, itu adalah maksud Muhammadiyah. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini adalah tujuan Muhammadiyah. Sedangkan ini ya, menegakkan dan menjunjung tinggi adalah maksud Muhammadiyah. Nah, seluruh pimpinan atau pemimpin serta pengelola amal usaha berkewajiban untuk melaksanakan misi utama Muhammadiyah dengan sebaik-baiknya sebagai misi dakwah. Jadi amal usaha Muhammadiyah itu bertujuan untuk melaksanakan misi utama Muhammadiyah. Ya, yang dimana di amal usaha Muhammadiyah itu kan ada pimpinan, ada pemimpinnya, ada pengelolanya. Nah, pemimpin dan pengelolanya ini harus melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan misi utama Muhammadiyah di dalam amal usaha Muhammadiyah itu. Nah, amal usaha Muhammadiyah itu adalah milik persyarikatan. Nah, amal atau istilahnya kayak hak milik. Nah, jadi amal usaha Muhammadiyah adalah hak milik persyarikatan. Setiap pemimpin dan pengelola amal usaha Muhammadiyah di berbagai bidang dan tingkatan berkewajiban menjadikan amal usaha dengan pengelolaannya serta secara keseluruhan sebagai amanat umat yang harus dinaikkan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Jadi amal usaha Muhammadiyah atau yang bisa disingkat AUM AUM itu adalah amal atau bidang dakwah Muhammadiyah di berbagai bidang dan tingkatan, sehingga amal usaha Muhammadiyah ini atau AUM ini pengelolaannya itu harus secara keseluruhan harus menjadi sebuah amanat umat ya. Jadi bagi pemimpin Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah atau pimpinan amal usaha itu menjadikan amal usaha Muhammadiyah atau AUM ini sebagai amanat umat yang harus dipertanggungjawabkan, yang harus dinaikkan, ditingkatkan. Nah, di kehidupan pribadi ya, amal usaha dapat diwujudkan dengan mengamalkan ajaran Islam. Nah, amal usaha secara dalam kehidupan pribadi itu contohnya seperti mengamalkan ajaran Islam. Sesuai apa? Yaitu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nah, tuntunan Nabi Muhammad SAW itu seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dalam hal ini warga Muhammadiyah dapat memanfaatkan ya, atau berpedoman pada himpunan putusan tarjih. Ya, ini keputusan-keputusan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Tentang apa? Yaitu tentang bagaimana mengamalkan ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan juga pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah atau PHIWM. Nah, itu harus sebagai rujukan. Jadi rujukan warga Muhammadiyah itu adalah dalam berkehidupan pribadi itu adalah HPT ya, dan juga PHIWM ya, himpunan putusan tarjih dan pedoman hidup Islami Muhammadiyah. Itu adalah pedoman dalam beramal usaha secara pribadi. Adapun dalam kehidupan berjamaah atau bersosial, Muhammadiyah bergerak dalam bentuk badan atau lembaga sosial ya, bersifat semi profit ya. Semi profit itu ada keuntungan bersifat semi untung ya, semi keuntungan atau misalnya setengah dari keuntungan. Nah, jadi tidak fokus pada mencari keuntungan semi profit ini, tapi juga setengahnya
50% mencari keuntungan, 50% juga memberikan pelayanan, memberikan dakwah, ya, memberikan pendidikan dan lain sebagainya. Jadi semi profit. Jadi tidak 100% amal usaha Muhammadiyah itu mencari keuntungan, tidak 100%. Ya. Adapun keuntungan yang diperoleh itu ya di semua aum itu sebenarnya dimanfaatkan juga untuk berjalannya persyarikatan. Jadi sebenarnya walaupun amal usaha Muhammadiyah itu misal mencari keuntungan, misalkan rumah sakit bayar kan. Nah, keuntungan dari pembayaran itu sebenarnya bukan bukan untuk pimpinan Muhammadiyah sendiri, tetapi untuk berjalannya persyarikatan Muhammadiyah. Ya, untuk membuat sekolah baru atau rumah sakit baru itu kan dengan hasil keuntungan dari amal usaha Muhammadiyah tersebut. Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa antara Muhammadiyah dan amal usahanya tak mungkin bisa dipisahkan. Nah, jadi identiknya Muhammadiyah adalah amal usaha. Nah, adapun jenis-jenis aum yang dimiliki persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu bidang dakwah. Nah, dalam dakwahnya Muhammadiyah selalu menekankan amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada perbuatan yang benar, ya, lagi baik, dan nahi mungkar, ya, mencegah segala bentuk kemungkaran di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian berakidah dan mengajak kepada akidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk menyamakan gerak langkah dalam dakwah, maka para dai Muhammadiyah berpedoman pada putusan tarjih sebagai hasil proses analisis dalam menetapkan hukum dengan menetapkan dalil yang lebih kuat, ya, atau rajih, lebih tepat analogi dan lebih kuat maslahatnya. Putusan tarjih itu dihasilkan oleh majelis tarjih, yaitu lembaga ijtihad jama'i organisatoris di lingkungan Muhammadiyah yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi usuliyah ilmiah dalam bidangnya masing-masing. Nah, jadi amal usaha bidang dakwah Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah dalam bidang dakwah itu menekankan pada dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ya, yaitu pertama dengan menyiapkan para dai-dai atau mubalik atau para ustadz atau para ulama yang mana yang seperti apa, yaitu yang sesuai atau yang dalam menetapkan dalil itu berasal pada himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Kenapa? Karena himpunan putusan tarjih Muhammadiyah itu menekankan pada dalil yang lebih kuat, rajih. Nah, ya, dengan putusan tarjih itu juga maka lembaga Muhammadiyah itu mempunyai pedoman dalam menetapkan hukum-hukum, sehingga dalam berdakwah itu tidak melenceng dari koridor koridor ajaran Islam. Nah, selain itu juga dalam bidang dakwah Muhammadiyah juga mendirikan masjid-masjid, itu sebagai sarana dakwah bagi para dai atau ulama Muhammadiyah. Kemudian amal usaha Muhammadiyah yang kedua yaitu bidang pendidikan. Pendidikan yang dirintis Muhammadiyah adalah pendidikan yang berorientasi pada dua hal. Pertama, perpaduan antara sistem soal umum dan madrasah. Nah, jadi pendidikan yang dirintis Muhammadiyah itu adalah gabungan antara sekolah umum dengan sekolah Islam atau madrasah atau pesantren ini. Untuk apa? Yaitu untuk mewujudkan rintisan pendidikannya itu. Maka Muhammadiyah mendirikan amal usaha. Ya, pendidikan berupa sekolah umum, ya kan. SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru itu kan adalah amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan. Kemudian mendirikan pesantren juga kan, mendirikan madrasah Muhammadiyah, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah dan lain sebagainya. Sampai juga perguruan tinggi Muhammadiyah. Kemudian dalam bidang kesehatan
dan kesejahteraan masyarakat. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah itu memang menaruh perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat ya, khususnya masyarakat kelas duafa atau masyarakat yang miskin, fakir, miskin dan sebagainya, yang membutuhkan pertolongan lebih dari uluran-uluran tangan orang-orang yang baik. Nah, penyaluran dan pembagian zakat fitrah mal kepada fakir miskin dan asnaf yang lain. Ini adalah salah satu contohnya. Terus juga pendirian panti asuhan. Itu kan untuk kesejahteraan masyarakat. Panti miskin, panti jompo, pendirian balai kesehatan, poliklinik. Nah, ini kan bidang kesehatan, poliklinik sampai rumah sakit ya. Entah itu rumah sakit ibu dan anak atau rumah sakit umum. Di Kalimantan Selatan ada satu rumah sakit milik Muhammadiyah, yaitu Rumah Sakit Islam Banjarmasin (RSIB) yang ada di Jalan Es Parman. Nah, itu adalah amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan. Ya, kalau bidang kesejahteraan masyarakat itu seperti tadi ya, panti asuhan, panti jompo. Kalau dalam bentuk yang tidak konkretnya itu seperti lajismu, memberikan santunan dan lain sebagainya. Nah, kemudian pendampingan terhadap masyarakat kaum duafa agar dapat lebih mandiri. Ini kan seperti zakat zakat produktif yang dicanangkan oleh lajismu ya, lembaga zakat infak sodakoh Muhammadiyah. Untuk mengelola amal-amal usaha tersebut maka dibentuk majelis dan lembaga. Nah, jadi untuk mengelola amal usaha kesehatan dan kesejahteraan masyarakat maka ada majelis dan lembaga yang membawahi atau mengelola itu, yaitu ada Majelis Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dahulu namanya Majelis Kesengsaraan Umat, Penolong Kesengsaraan Umat, nah PKO. Sekarang PKU, Majelis Penolong Kesehatan Umum kalau tidak salah. Terus Majelis Pelayanan Sosial. Terus ada juga Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Majelis Lingkungan Hidup. Terus ada juga Lembaga Penanggulangan Bencana bagi korban terdampak bencana. Dan juga ya, yang tidak disebut di sini, Lembaga Infak Sodakoh, Zakat Infak Sodakoh Muhammadiyah atau Lazismu. Kemudian bidang politik dan kenegaraan ya, Muhammadiyah dalam gerakan Islam juga ya berdakwah ya, melakukan gerakan dakwah dan tajdid, bukan sebagai partai politik ya, serta juga bukan bagian dari partai politik. Tetapi Muhammadiyah bahwa berkeyakinan bahwa agama Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Jadi politik juga termasuk ya. Nah, Muhammadiyah beranggapan bahwa Islam itu adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, berarti juga politik juga masuk. Tetapi Muhammadiyah dalam berdakwah di bidang politik tidak secara politik praktis ya. Muhammadiyah hanya mempunyai sikap sangat peduli dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat, merugikan umat Islam, maka Muhammadiyah ikut andil. Tapi dalam hal pemilihan kepala daerah, pemimpin, Muhammadiyah tidak ikut. Muhammadiyah hanya memberikan kriteria pemimpin yang baik. Untuk menjalankan kepeduliannya, maka Muhammadiyah membentuk majelis dan lembaga yang di bidang politik kenegaraan, yaitu Majelis Hukum dan HAM serta Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Kemudian yang terakhir bidang ekonomi dan keuangan. Nah, bertujuan untuk membimbing masyarakat ke arah perbaikan dan pengembangan ekonomi ya, sesuai dengan ajaran Islam serta meningkatkan kualitas pengelolaan amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha di bidang ini meliputi antara lain BPR, BMT, koperasi, biro perjalanan dan lain-lain. Nah, jadi amal usaha Muhammadiyah bidang keekonomi dan keuangan ini sebenarnya cukup banyak ya. Ada BPR ya, BMT ini kayak koperasi ya. Kemudian koperasi syariah ini,
biro perjalanan dan lain-lain. Dan lain-lain ini seperti yang kita lihat di di dekat Masjid At-Taqwa Cinde Alus Banjarbaru itu kan ada itu minimarket ya, Surya Mart. Nah, itu adalah amal usaha bidang ekonomi. Ada juga SM Corner atau Suara Muhammadiyah Corner. Itu adalah amal usaha bidang ekonomi. Nah, untuk menjalankan amal usaha tersebut, maka dibentuk majelis, yaitu Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan serta lembaga pemeriksaan dan pengawasan keuangan. Nah, ini penutup ya. Jadi, amal usaha Muhammadiyah atau AUM akan berhasil dengan baik bila kita mengikuti jejak perjuangan Rasulullah SAW. Kaidahlan itu menganjurkan kita untuk melihat perjuangan Rasulullah yang dimulai dengan membina masyarakat di rumah sahabat Arkom ya. Jadi sebenarnya amal usaha Muhammadiyah itu akan berhasil kalau kita mengikuti jejak Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu dalam membina pengikutnya atau sahabatnya atau jamaahnya itu dimulai dengan jamaah kecil, yaitu di rumah sahabatnya, yaitu Arkom bin Abi Al-Arkom, sehingga diberi nama Darul Arkom atau rumah Arkom. Nah, beliau juga menganjurkan kita untuk merujuk pada As-Sof ayat 4. As-Sof ayat 4 ini berisi pada tentang kewajiban berorganisasi ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi soffan. Nah, ka'annahum bunyanum marsus. Jadi Allah itu sebenarnya mencintai orang-orang yang berjuang, berperang di jalannya dengan barisan yang teratur, dengan berhasil. Nah, kata teratur ini ditafsirkan sebagai berorganisasi. Nah, jadi teratur dalam memperjuangkan Islam, memperjuangkan tegaknya Islam itu harus teratur, yaitu harus berorganisasi, tidak bisa dengan sendiri-sendiri ya. Karena itulah kehendak pimpinan Muhammadiyah, semua jenjang juga benar-benar hidup berjamaah. Dengan anjuran ini berarti amal usaha Muhammadiyah yang mencakup seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Artinya amal usaha dapat dilakukan mulai urusan individu, rumah tangga, masyarakat, bangsa, negara hingga antar bangsa internasional. Jadi pada kesimpulannya, amal usaha Muhammadiyah itu bukan milik perorangan, tetapi milik Persyarikatan Muhammadiyah. Karena milik Persyarikatan Muhammadiyah, maka pengelolaannya juga harus secara teratur atau terorganisir atau terorganisasi. Nah, adapun amal usaha yang hanya dilakukan untuk pribadi, diurus oleh pribadi, itu adalah amal usaha secara individu saja, bukan punya Muhammadiyah. Ya, jadi amal usaha individu ini seperti amal kebaikan kita ya, sholat, zakat, infak, sodako itu adalah amal kebaikan kita, nah individu. Sedangkan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah itu adalah milik Muhammadiyah, maka dilaksanakan, dijalankan secara berorganisasi atau berjamaah. Nasrun minallahi wa fatun qarib, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.